Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam teman-teman dimanapun Anda berada dan kapanpun teman-teman melihat atau membaca YouTube ini. Hari ini kita berjumpa lagi bersama saya dengan Jani George Ginting. Hari ini kita akan berbicara tentang satu topik dari materi kese kita, yaitu adalah Santo Santa dalam Gereja Katolik. Siapa itu Santo Santa dalam Gereja Katolik? Baru-baru ini ada WhatsApp ya, atau di medsos itu beredar satu artikel dan satu gambar yang teman-teman lihat di layar ini. Dia adalah seorang pemuda. Dia adalah seorang pemuda. Kalau teman-teman lihat di medsos bisa juga dilihat, dan mungkin teman-teman juga sudah dapat dari beberapa orang atau dari orang-orang tentang gambar atau tentang tentang informasi tentang anak muda ini. Namanya Carlo. Dia adalah anak muda biasa dan Allah memakainya untuk mengatakan kepada kita setiap orang dengan cara hidup apapun dipanggil kepada nilai kekudusan. Kamu pun dipanggil pada kekudusan yang sama dengan cara hidupmu, dan bukan dengan sebuah mujizat yang besar-besar, namun dengan kesadaran, dengan kehadiran Allah di dalamnya, menampilkan Allah bagi semua dan dunia dalam tindakan yang sederhana sekalipun. Ini berikut adalah informasi tentang Carlo. Nah, Carlo ini kalau dari berita yang beredar itu, dia adalah seorang anak muda, dan dia kalau dari informasi ini, dia sangat muda, malah lahir di tahun 91 dan meninggal di tahun 2006 begitu. Kemudian dia adalah seorang anak muda yang sederhana dan kalau saya baca di sini, dia membuat web atau mendokumentasikan peristiwa-peristiwa tentang peristiwa kudus yang dia rekam dan dia buat jadi satu dokumentasi begitu ya dari informasi ini. Dan terakhir dilihat bahwa dia walaupun sudah meninggal, bentuk tubuh, pakaian dan yang dia miliki bawa saat meninggal itu utuh masih sampai sekarang. Bayangkan dia meninggal 2006 dan sampai sekarang masih utuh. Nah, dan nanti tanggal 10 Oktober Sabtu pukul 4 PM atau 4 sore, Paus Fransiskus akan menobatkan dia sebagai seorang santo. Nah, pertanyaannya teman-teman, sebenarnya santo, siapakah santo santa dan apa syaratnya menjadi santo santa dalam Gereja Katolik? Nah, mungkin menjadi pertanyaan juga bagi teman-teman, kan begitu ya. Nah, mengapa orang bisa menjadi santo? Santo adalah mereka yang hidupnya ditandai oleh pelaksanaan kebajikan yang mencapai titik heroik, dan kekudusan mereka ini harus dapat dibuktikan oleh argumen-argumen dan disertai juga oleh mujizat-mujizat dari Tuhan yang diperoleh melalui perantaraan doa orang kudus itu. Nah, mau dikatakan apa tentang informasi ini, teman-teman? Sebenarnya, seorang menjadi santo membuktikan bahwa ia adalah benar sahabat Allah, begitu ya. Maka proses kanonisasi adalah proses di mana dia diteliti atau diproses menjadi seorang santo, atau namanya dikanonisasi, dibeatifikasi menjadi seorang santo ya. Tetapi prosesnya itu bukan semata-mata membuat dia menjadi santo, tetapi karena memang dari awalnya itu dari perjalanan hidupnya sampai dia meninggal itu sudah ada tanda bahwa memang dia ini sahabat Allah dan menunjukkan satu sisi atau menunjukkan sisi kesucian begitu ya. Maka sebenarnya
proses kanonisasi ini tidak hanya merupakan deklarasi bahwa bahwa itu adalah orang kudus atau orang yang hidupnya kudus, tetapi proses kanonisasi sebenarnya dia sudah menunjukkan kekudusan, begitu ya. Dan proses penentuan atau pernyataan seseorang menjadi santo atau santa dalam gereja Katolik memakan waktu yang sangat panjang, memerlukan bukti yang kuat. Bisa itu bukti itu bisa bentuk mujizat-mujizat yang harus ada, kemudian itu bisa dilihat apakah memang benar dari santo atau orang tersebut, dan itu harus membuktikan bahwa Allah berkenan kepada perantaraan dan orang tersebut. Maka sebenarnya terlihat bahwa uskup atau paus yang menentukan seorang menjadi kudus atau santa kalau perempuan, apalagi membuat seorang menjadi santo santa, paus hanya sebenarnya menyatakan seorang menjadi santa setelah melalui proses penyelidikan yang panjang tadi, begitu ya. Proses-proses itu melibatkan banyak orang, ya, banyak ahli. Harus dibuktikan melalui mujizat, kemudian diperiksa oleh dokter yang ahli secara objektif, begitu ya. Dan proses kanonisasi ini bukan sesuatu yang mudah dan umumnya memakan waktu bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, ya. Dan proses ini terlihat akan memperlihatkan apakah itu sungguh apa yang diharapkan oleh Tuhan, begitu ya. Apakah memang manusia atau orang tersebut itu memang benar yang dinobatkan atau dipilih Tuhan untuk menjadi sahabat atau orang kudusnya. Nah, proses kanonisasi, proses orang menjadi santo. Yang pertama kita sebut adalah servant of God, hamba Allah. Proses ini dimulai di level keuskupan di mana dia dimakamkan atau hidup pada zamannya seorang orang kudus tadi. Kalau orang muda tadi berarti di tempatnya, begitu. Uskup atau ordinaris bukan menentukan tetapi membuka kesempatan penyidikan calon para kudus itu, yaitu dalam hal kebajikannya sebagai respon dari permohonan kaum beriman. Penyelidikan umumnya dilakukan setelah 5 tahun orang tersebut meninggal dunia. Mau dikatakan apa teman-teman? Sebenarnya seseorang menjadi orang kudus itu bukan karena keinginannya, tetapi karena kebutuhan orang beriman. Orang melihat bahwa dia itu atau seseorang itu kudus, maka dia bermohon supaya orang tersebut dinobatkan menjadi kudus karena memang benar orang-orang beriman itu merasakan satu mujizat tertentu dari orang kudus tersebut, dan uskup yang ada di tempatnya itu memberikan izin supaya dilakukan penyidikan, dan di sini tuliskan tadi minimal 5 tahun. Penyidikan ini umumnya dilakukan setelah 5 tahun, kan begitu, setelah orang itu meninggal. Walaupun ada ketentuan khusus kalau ada orang yang dipercepat, misalnya Ibu Teresa, Paus Yohanes Paulus II langsung menganjurkan supaya mencari informasi lengkap tanpa menunggu 5 tahun dan seterusnya. Kemudian tahap yang kedua adalah Declaration of Non Cultus, pernyataan tak ada tahayul. Pada suatu saat dapat diizinkan untuk memeriksa jenazah sang servant of God. Nah, artinya dari tadi mendapat izin oleh uskup setempat, maka diberikan izin juga untuk memeriksa jenazah hamba Allah tadi yang terpilih tadi, begitu ya. Bahwa tidak ada tahayul yang ditujukan pada pelayan Tuhan ini. Kemudian yang ketiga adalah venerable heroic in virtue, yang terhormat atau heroik dalam kebajikan. Nah, setelah segala informasi yang diperlukan terkumpul, bahwa Paus mengumumkan teladan kebajikan dari pelayan Tuhan ini, yaitu yang berhubungan dengan kebajikan ilahi dengan iman, pengharapan, dan kasih, dan juga kebajikan pokok, yaitu kebajikan keadilan, keberanian, pengendalian diri, hingga sampai pada tingkat yang heroik. Pada saat ini dapat dicetak kartu doa yang dibagikan pada umat, sehingga umat dapat memohon doa perantaraan mereka. Maka agar mujizat dapat diperoleh dari perantaraan doa mereka sebagai tanda persetujuan Tuhan. Artinya teman-teman, orang beriman bisa memohon kepada santo atau orang terpilih tadi, dan ketika ada mujizat dari orang terpilih itu, itulah yang akan dijadikan sebagai salah satu bukti bahwa orang tersebut adalah sahabat atau orang pilihan Tuhan. Gitu. Proses selanjutnya adalah blessed, yang terberkati. Beatifikasi
atau orang yang terberkati ini atau beatifikasi artinya adalah pernyataan dari gereja yang menyatakan bahwa kita dapat percaya bahwa sang pelayan Tuhan tersebut berada di surga. Ini yang terakhir begitu ya. Ini yang terakhir sebelum dia menjadi santo nantinya. Tahap berikutnya tergantung dari apakah ia seorang martir atau bukan. Nah, kalau dia seorang martir, maka diperlukan lagi mujizat lebih lanjut. Namun jika tidak martir atau non martir, maka diperlukan sebuah mujizat melalui doa yang ditujukan dengan perantaraan sang orang terpilih tadi untuk membuktikan bahwa dia benar-benar berada di surga, dan Tuhan menjawab doa syafaatnya dengan memberikan mujizat. Ini bisa melibatkan pasien yang sakit sembuh jadi sembuh, kemudian yang tidak diketahui bagaimana cara penyembuhannya, kan begitu. Kemudian pokoknya ada mujizat-mujizat yang terjadi kepada orang beriman tertentu. Kemudian yang terakhir, Saint atau Santo Santa. Untuk menjadi Santo Santa diperlukan lagi satu mujizat. Kanonisasi adalah pernyataan dari gereja bahwa sang Santo atau Santa tersebut telah berada di surga dan memandang Allah dalam beatification. Pesta nama Santo tersebut itu boleh dirayakan. Artinya ketika Paus menentukan atau memutuskan bahwa dia adalah Santo, maka dia harus punya tanggal atau hari tertentu untuk dirayakan setiap tahunnya. Begitu untuk menjadi seorang Santo. Ini tadi Venerator in Virtu, kemudian Blessed in Terberkati, kemudian ini terakhir, ketika seorang menjadi Santo. Nah, ini dia. Nah, teman-teman, sebenarnya ya, menjadi orang kudus atau Santa itu adalah bukan keinginannya, tetapi memang dipilih oleh Allah, dan Allah ingin menunjukkan kuasanya dalam diri orang tersebut. Ya. Santo-santo itu adalah orang-orang yang semasa hidupnya mendelani Kristus sampai ke titik heroik, atau bisa dikatakan heroik itu kan artinya pahlawan ya. Kemudian bahkan mencontoh Kristus sampai kepada menyerahkan hidupnya demi iman mereka kepada Kristus. Bahkan ada orang yang mendapat stigmata atau kelima luka Yesus itu sendiri saking menyerahkan atau saking menjalin relasi yang sangat intim dengan Kristus begitu. Oleh karena itulah maka gelar santo atau santa itu atau martir dapat dikatakan diperoleh karena hubungan mereka dengan Kristus yang sangat dekat dan telah menerima kepenuhan misteri Paskah Kristus, yaitu wafat, bangkit, dan kenaikannya ke surga. Begitu teman-teman. Jadi bukan mudah menjadi santo atau santa. Dan Gereja Katolik meyakini bahwa santo santa ini adalah sahabat Kristus, sahabat Yesus yang memang dekat dengan dia dan menyerahkan dirinya kepada Kristus sampai ada orang yang bisa disembuhkan dengan teladan doa mereka. Tetapi sangat ditekankan bahwa orang yang berdeposisi kepada santo atau santa tertentu bukan berdoa kepadanya begitu ya, tetapi berdoa bersamanya begitu ya. Santo-santa ini tidak bisa mengalahkan Kristus, tidak bisa mengalahkan Yesus sebagai imam agung atau sebagai tujuan hidup atau iman kepercayaan kita sendiri. Santo-santa ini hanya sahabat, hanya media untuk atau alat kita supaya doa-doa kita tersampaikan kepada Kristus. Kita sebagai orang beriman Gereja Katolik yakin bahwa Santo Santa ini berada bersama Kristus di surga dan bersama dia sehingga doa-doa kita bisa dia sampaikan kepada Kristus. Maka teman-teman, sekali lagi tidak bisa mengalahkan Kristus sendiri dalam arti santo santa yang kita teladani. Mungkin teman-teman punya santo santa yang mungkin diteladani, atau kalau belum punya silahkan dicari kemiripannya, mungkin mau dicari, atau karena kisah heroiknya, kisah hidupnya mungkin tertarik, silahkan saja dicari. Dan kalau belum ada silahkan dicari, kalau sudah ada coba diteladani begitu ya. Mari kita meniru teladan santo santa, setidaknya kita bisa menirunya untuk menjadi kudus, atau setidaknya kita bisa meniru imannya supaya menjadi dekat dengan Kristus. Demikian teman-teman, terima kasih, sampai ketemu di materi selanjutnya.